Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Ya teman-teman, di kesempatan kali ini saya ada kerjaan untuk servisan masuk speaker aktif. Ini mereknya Russell. Ini modelnya Victory 50. Ini speaker aktif buat keyboard amplifier ya, atau monitor keyboard. Speaker aktif ini kerusakannya tidak ada suara. Informasi dari konsumen, ini mesinnya keluar asap. Untuk mesin di dalamnya ini mengeluarkan asap ya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk proses perbaikan servis speaker aktif Russell, ini mereknya modelnya Victory 50. Teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lanjut untuk proses perbaikan. Ya ini teman-teman, untuk mesin speaker aktif merek Russell, ini modelnya Victory 50 keyboard amplifier. Ini kerusakannya tidak ada suara ya, atau fungsi mic inputnya tidak berfungsi. Untuk komponennya atau mesin di dalamnya menggunakan trafo kotak. Untuk amplifiernya ini jenisnya OCL. Ini ada komponen yang terbakar, ini resistornya 1, 2, ini gosong ya teman-teman ya. Nanti dicek untuk bagian power amplifiernya. Trafo kotak ini untuk voltasenya tidak ada keterangannya, tapi di papan PCB-nya ini untuk mesinnya itu ada ya teman-teman ya, 32 volt VAC ya. Jadi tegangannya kurang lebihnya 32 volt VAC ya. Ini untuk keterangan di mesin amplifiernya. Ini menggunakan kapasitor dengan kapasitasnya 3300 mikrofarad 50 volt. Nah ini teman-teman ya, untuk kapasitornya 3300 mikrofarad. Ini bisa dianalisa ya teman-teman ya. Ini trafonya menggunakan ampernya 1,5 ampere ya. Ini menggunakan kapasitornya 3350 volt ya. 3300 mikrofarad, ini 50 volt. Jadi dianalisa ini trafonya adalah 1,5 ampere ya. Untuk mesin power amplinya ini menggunakan transistornya nomornya B817. Ini di keterangan papan PCB nya, dan transistor D1047. Untuk tune controlnya ini menggunakan tune control IC-nya nomornya CRC 4558. Untuk transistornya BC546. Ini untuk penguat input ya. Nah ini teman-teman ya. Tegangan simetris untuk tune controlnya ini menggunakan tegangan 15 volt plus dan min ya. Ini ada power supply-nya. Output trafonya ada 2 di bagian sekunder. Output buat tune controlnya dan output buat power amplifiernya.
speaker Russell modelnya Victory 50. Ini kerusakan tidak ada suara, jadi fokus untuk pengecekan di bagian amplifiernya. Ini sudah terdeteksi, sudah kelihatan nilai resistornya ini gosong ya untuk komponennya. Jadi pengecekan bagian power amplinya ya teman-teman, ini posisinya. Jadi langsung bongkar aja. Ya, ini teman-teman ya, untuk amplifiernya sudah dibongkar. Ini cek untuk transistornya. Ini menggunakan nomor B817 dan D1047. Ini transistor panelnya. Untuk transistor drivernya ini menggunakan nomor transistor Type 41 dan Type 42. Untuk bagian mesin penguat awalnya ini menggunakan transistor nomornya BC557. Nah, ini ada resistor, warnanya sudah berubah hitam kosong, dan ini sudah terbakar ya teman-teman ya. Untuk proses perbaikan untuk mesin power amplinya, langkah pertama adalah melepas transistor panelnya dan transistor drivernya. Selanjutnya adalah mengganti resistor yang kosong ini, nilainya 100 ohm ini teman-teman ya. Untuk posisi yang kosong ini 100 ohm. Jadi langkah pertama adalah copot transistor panelnya dan transistor drivernya ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk transistor finalnya dan transistor drivernya sudah dilepas ya dari mesinnya. Selanjutnya adalah pengecekan pengukuran secara pasif ya, apakah transistor
drivernya dan transistor finalnya. Kita cek pengukuran pasif mana yang rusak dan mana yang masih normal ya. Kita cek pengukuran pasif. Untuk pengukuran pasif kita menggunakan tester, posisinya di skala ini di buzzer ya teman-teman ya, di buzzer atau pengukuran dioda. Kita cek kalibrasinya sudah 0. Kita cek untuk pengukuran pasif di transistor ya, transistor finalnya. Ini transistor nomornya D1047, ini jenisnya NPN. Untuk jenis NPN, untuk IC untuk jenis transistor D1047 ini jenisnya NPN. Maka untuk menentukan basis di transistornya adalah warna kabel probe merah ya, untuk tester digital. Kita cek basis ke kolektor, ada nilai resistansinya. Basis ke kolektor, basis emitor, ini ada nilai resistansinya ya. Kita balik untuk basis warna hitam, basis kolektor ada nilai resistansinya ya, berarti ini transistornya rusak ya, karena bolak-balik ada nilai resistansinya. Untuk basis emitornya juga sama. Jadi untuk transistor D1047 ini rusak ya, karena nilai resistansinya pengukuran bolak-balik ada ya. Lanjut untuk transistor B817 atau 817, ini jenisnya PNP. Jadi untuk menentukan bagian basisnya, ini probe-nya warna hitam ya, kita ukur. Basis kolektor, basis emitor, ini ada nilai resistansinya. Basis kita balik ya, untuk probe warna hitamnya. Nah ini warna hitamnya, basis kolektor, basis emitor tidak ada nilai resistansinya ya. Jadi untuk transistor B817 nya ini normal ya. Yang rusak ini D1047. Untuk transistor TIP42 kita ukur. Transistor TIP42. TIP42 nya normal. TIP42 nya normal. Kita ukur TIP41. TIP41 nya basis kolektor, basis emitor, ada nilai resistansinya, probe warna merah. Kita balik, probe warna hitam, basis kolektor, basis emitor, tidak ada nilai resistansinya ya. Jadi untuk transistor drivernya ini normal, TIP31 dan 32 ya. Untuk transistor finalnya di 1047 nya rusak ya teman-teman ya. Nah ini pengukuran secara pasif ya untuk transistor final dan transistor drivernya ya. Selanjutnya untuk mengecek bagian pasif di mesin powernya ya. Ya teman-teman ya, selanjutnya adalah pengecekan di mesinnya ya. Untuk resistor 0,5 kita ukur normal, 0,5 nya. Untuk transistor D1047 ini bagian emitornya ini putus ya. Nah ini teman-teman ya, putus satu. Kita cek untuk transistor. Nah ini teman-teman ya, untuk transistornya kita ukur. Transistornya korslet ya.
Nah ini teman-teman ya, untuk transistornya korslet ya. Nomornya BC548. BC548 rusak. Kita ukur lagi pengukuran pasif transistor PA nya, nomornya BC557. BC557 ini jenisnya NPN. Basisnya di kaki tengah ya. Untuk transistor BC557 nya normal. Jadi transistor yang di bagian sini ini rusak ya. Nomornya BC548. Untuk diodanya normal. Jadi ganti transistor BC548, resistor 100 ohm dan resistor 0,5 ohm ya. Ini 2 watt. Ini speknya diganti dua-duanya ya untuk resistornya. Ya ini teman-teman ya, komponen yang mau diganti yang baru. Ini resistor 10 kilo, resistor 100 ohm, resistor 100 ohm, transistor BC548, resistor 0,5 ohm 2 watt, resistor 0,5 ohm 2 watt, transistor TIP 41. Ini yang mau diganti ya teman-teman ya. Setelah tadi pengecekan secara pasif pengukurannya, ini transistor TIP41 nya korslet, transistor BC548 juga korslet rusak. Untuk resistor 100 ohm nya gosong, 100 ohm ini nanti diganti dua-duanya supaya sama. Untuk resistor 10 kilonya ini warnanya sudah berubah ya, udah mengalami nilai resistansinya berubah. Dan ini untuk resistor 0,5 ohm nya nanti diganti ya, modelnya lain, mungkin 5 watt atau 2 watt ya. Resistor 0,5 ohm ini bisa diganti ya menggunakan 0,33 ohm, 0,47 ohm. Ini bisa diganti ya. Untuk transistor B817 dan D1047 ini juga bisa diganti ya menggunakan transistor Toshiba C5200 dan 1943 atau C5198 dan A1941 ya. Ini banyak persamaan ya untuk transistor finalnya. Untuk drivernya TIP42 ini bisa diganti dengan TIP31 atau C2073. Dan untuk transistor TIP41 ini juga bisa diganti menggunakan TIP31. Gantinya juga sama C2073. Maaf, ini untuk yang TIP42 ini gantinya A940 ya untuk transistornya persamaannya. Ya ini teman-teman ya, untuk mesin bagian power amplinya ini komponen yang mau diganti. Resistor 100 ohm ada 2 biji untuk tegangan plus dan tegangan min di jalur kolektor transistor drivernya. Dan resistor 10 kilo, transistor BC548, resistor 0,5 ohm 2 watt ada 2 biji, dan transistor drivernya
TP41 dan TP42 ini diganti sepasang. Transistor finalnya juga diganti ya, B817 dan D1047 ini diganti. Untuk transistor finalnya diganti sepasang ya, atau satu set ya. Untuk transistor BC548 ini diganti dengan transistor D438. Untuk resistor 100 ohm ini diganti yang 2 watt, 1 watt teman-teman ya. Ini diganti 2 biji, ukurannya 1 watt. Untuk R0,5 ohm 2 watt ini diganti menggunakan resistor 0,22 ohm 2 watt. Ini ada 2 biji ya. Untuk transistor drivernya TP41 ini diganti menggunakan transistor D4793, dan untuk transistor TP42 nya ini diganti menggunakan transistor A1837. Untuk transistor finalnya ini B817 ini diganti menggunakan transistor A1941. Dan untuk transistor D1047 ini diganti menggunakan transistor nomor seri C5198. Nah ini teman-teman ya, transistor yang diganti ini tidak harus sama persis ya. Kalau untuk pengganti komponennya tidak ada yang sama ya. Ini bisa diganti menggunakan transistor persamaan ya, dengan karakter atau datasetnya itu mendekati sama ya. Lanjut untuk ganti komponennya di mesin power amplifiernya. Nah ini teman-teman ya, untuk transistor bagian driver dan bagian finalnya ini diganti semuanya satu set, C4793 dan A1837 untuk drivernya. Dan untuk transistor aslinya ini terpinalnya menggunakan nomor B817 dan D1047. Ini penggantinya C5198 dan A1941. Ini untuk bentuk fisiknya saya gunakan yang masih warna kuning tembaga ya, tidak warna putih ya. Nah ini teman-teman ya, warna platnya ini besinya warna kuning tembaga untuk transistor C5198 dan A1941. Lanjut untuk pasang di mesinnya. Ya ini teman-teman ya, setelah tadi sudah dipasang untuk transistor BC548 ini diganti dengan transistor D438.
TIP42 ini diganti A1837. Untuk transistor finalnya nomor seri D1047 ini diganti nomornya C5198, dan transistor finalnya B817 ini diganti dengan A1941. Setelah transistor sudah diganti, sudah dipasang, resistornya juga sudah dipasang, langkah selanjutnya adalah pengukuran aktif. Karena tadi sudah dilakukan pertama pengukuran pasif, ini transistor ada yang rusak dan diganti yang baru. Dan langkah selanjutnya adalah pengukuran aktif. Untuk pengukuran aktif di sistem audio, teman-teman sudah ada ya untuk video sebelumnya, cara untuk pengukuran aktif di sistem audio ya. Yang pertama adalah pengukuran PCC input. PCC input di sini adalah mengukur tegangan simetris ya, tegangan plus, tegangan min, dan tegangan ground ya, maksudnya plus min ground ya. Jadi tegangan PCC inputnya harus sama ya, antara plus dan min. Yang kedua adalah pengukuran PCC output ya. PCC output di sini adalah mengukur tegangan output speaker. Tegangan PCC outputnya ini harus setengah dari tegangan PCC input. Ini rumus paten ya. Ini rumus untuk menetapkan atau menyimpulkan bahwa mesin ini sudah normal ya. Artinya untuk tegangan PCC outputnya ini harus setengah dari tegangan PCC input. Nah, ini langkah kedua. Yang ketiga adalah mengukur tegangan bias, tegangan transistor bagian basisnya. Ini antara tegangan plus dan minnya ini kurang lebihnya hampir sama ya. Kurang lebihnya hampir sama tegangannya, itu 0, berapa ya. Yang jelas jangan lebih dari 1 volt ya. Yang terakhir adalah pengukuran tegangan DCO, yaitu pengukuran tegangan DC di output speakernya. Yang tadi adalah pengukuran PCC outputnya di tegangan di output speakernya ya. Yang terakhir adalah pengukuran tegangan DC. Jadi tegangan DC-nya ini tidak ada tegangan DC-nya ya. Jadi harus tegangan AC yang keluar ya. Nah, itu 4 cara untuk pengukuran aktif di sistem audio ya teman-teman ya. Nah, sekarang lanjut untuk pengukuran yang pertama, PCC inputnya ya. Nah teman-teman ya, sekarang lanjut untuk pengukuran aktif. Pengukuran aktif tegangan DC ya, PCC input. Ini posisi di testernya adalah di skala DC volt. Ini menggunakan skala 200 volt ya. Kita ukur untuk PCC inputnya. Nah, ini teman-teman ya, perlu disimak juga. Untuk mengukur tegangan aktif, ini sebaiknya di trafo bagian primernya, di setrum PCC VAC 220 voltnya. Ini salah satu kabelnya atau jalurnya ini menggunakan lampu fog lamp ya, 100 watt. Ini untuk bisa membantu ya nanti dalam proses pengukuran aktif. Apabila ini mesin power amplinya belum sempurna untuk tegangan PCC outputnya, maka lampu fog lampnya akan menyala terang ya apabila mesinnya belum normal ya. Tetapi kalau mesinnya sudah normal untuk pengukuran aktifnya, maka lampu fog lampnya akan redup ya. Langsung aja teman-teman ya, pengukuran aktifnya. Yang pertama PCC input. PCC inputnya untuk tegangan plus dan tegangan min ya. Kita cek. Ini menggunakan posisi skala DC volt. Kita ukur untuk PCC inputnya, min dan ground. Nah, itu teman-teman ya, min dan groundnya itu tegangannya 43 volt. Untuk bagian minnya, bagian plusnya juga sama ya, 43 volt. Cara untuk mengukur tegangan PCC outputnya, dari plus ke ground 43 volt, dari plus ke output speakernya juga harus sama ya, 43 volt ya. Nah, ini teman-teman ya, posisi outputnya di speakernya itu 43 volt. Tegangan min ke CT atau tegangan min ke ground itu 43 volt. Tegangan min ke output speaker juga sama ya, 43 volt. Nah, itu yang dimaksud pengukuran PCC output setengah dari tegangan PCC input.
PCC input kalau di total dari min ke plus itu totalnya 86 ya. Jadi separohnya dari tegangan PCC input adalah tegangan PCC output ya teman-teman ya. Kalau untuk detailnya ini tegangan tegangan min ke CT itu 43. Dari min ke speaker juga harus sama ya, ke output speaker 43 volt. Nah, ini untuk pengukuran PCC outputnya. Nah, ini tegangan PCC outputnya. Ini mesinnya sudah normal ya teman-teman ya. Cara pengukurannya seperti itu. Ini teknik untuk pengukuran aktif di audio ya, bagian power amplifier ya. Lanjut untuk pengukuran DCO, pengukuran bias teman-teman ya, maaf, untuk pengukuran bias, yaitu dari tegangan CT atau ground ke tegangan ke pin basis ya, atau tegangan basis transistor pinal ya. Kita cek untuk min, maksudnya untuk ground ke tegangan basisnya. Nah, itu tegangan minnya. Tegangan plusnya itu 0,35, 0,32 ya teman-teman ya, 0,32. Ini untuk tegangan plusnya, bagian basis transistor pinalnya. Untuk tegangan minnya, transistor pinalnya. Nah, ini teman-teman ya, 0,05 ya. Jadi ini tidak sama ya teman-teman ya, tidak sama. Ini sistem OCL, ini memang untuk tegangan biasnya tidak sama ya teman-teman ya. Nah, ini minnya 0,5, untuk plusnya adalah 0,32 ya, 0,32. Sekarang cek untuk pengukuran tegangan DCO. Tegangan DCO juga sama, dari dari ground ke output speakernya. Nah, ini teman-teman ya, dari ground ke output speakernya. Ini tegangannya harus 0 ya, harus 0. Nah, itu teman-teman ya. Jadi pengukuran PCC inputnya, PCC outputnya, ini pengukuran PCC outputnya sudah normal ya, setengah dari tegangan PCC input. Untuk tegangan biasnya kurang lebihnya hampir sama ya, tetapi untuk sistem OCL ini berbeda ya, tegangannya tidak sama ya. Yang min 0,32, yang plusnya adalah 0,5 ya. Tetapi untuk PCC outputnya ini sudah setengah dari tegangan PCC input ya. Jadi mesinnya normal. Untuk DCO nya juga 0, ya, tegangannya 0 ya untuk tegangan DCO nya. Nah, ini teman-teman ya, cara pengukuran aktif di sistem audio ya. Sekarang lanjut untuk tes bagian inputnya ya, apakah di output speakernya sudah mengeluarkan suara atau belum ya. Nah, ini inputnya. Setelah tadi pengukuran aktif, kita tes. Nah, itu teman-teman ya, inputnya sudah normal ya. Kita tes di bagian input mic. Di bagian input mic teman-teman ya, kita tes menggunakan mic. Kita tes menggunakan mic ya. Cek 1 2 T1, cek 1 2, cek 1 2 T1 2, cek 1 2, cek 1 2 T1 2. Cek loh, 1 halo T1, cek 1 halo T1, cek 1 halo T1, cek 1, cek halo T1 1, cek halo, cek halo 1, cek halo T1 1 2, cek halo 1 1 2 T1. Ya, itu teman-teman ya, untuk inputnya sudah dites, untuk mic suaranya sudah normal ya. Ini powernya sudah normal kembali teman-teman ya. Setelah tadi diganti, diservis. Ini pergantian untuk transistornya ya, transistor driver dan transistor finalnya ya. Ini menggunakan transistor nomor lain ya.
untuk mengganti transistor yang lama ya. Untuk resistornya juga diganti 0,5 ohm, ini diganti menggunakan 0,22 ohm. Ada 2 biji, kita samain. Untuk resistornya 100 ohm, ini 1 watt ya teman-teman ya. Untuk transistor BC548 ini diganti menggunakan transistor D438 ya. Nah ini teman-teman ya, salah satu cara servis audio speaker aktif merek Russell, modelnya Victor ya, Victory 50. Ini kerusakannya tidak ada suara. Ini servis bagian power amplinya ya teman-teman ya, power amplinya. Cara untuk servisnya tetap ya, pertama menggunakan pengukuran pasif tekniknya. Yang kedua adalah pengukuran secara aktif ya. Ini harus dilakukan kedua-duanya ya teman-teman ya, pengukuran secara pasif dan pengukuran secara aktif ya, supaya servisnya lebih cepat ya. Untuk analisanya dan servisnya juga lebih mudah ya. Cek 1 halo T1, cek lock, cek 1 halo T1, cek 1 halo, cek halo 1, cek 1 halo cek 1, cek 1 halo T1, cek 1 halo T1 2, cek 1. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk servisan hari ini sudah berhasil ya. Untuk speaker aktif merek Russell, ini modelnya Victory 50. Ini kerusakannya tidak ada suara dan perbaikannya di bagian power amplinya ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio ya. Ini contohnya speaker aktif ya. Ya teman-teman, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah mendukung konten saya. Sekali lagi ya teman-teman ya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.